Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur dan kita telah sampai dalam Mazmur 104, Mazmur 105, dan 106. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda dan kumpulkan keluarga dan tetangga Anda sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari firman Allah yang hidup yang disebutkan di dalam Alkitab. Kitab Mazmur adalah kitab yang sangat menguatkan bagi kita. Banyak orang yang akan membacanya untuk dikuatkan. Namun kitab ini juga merupakan kitab pengajaran yang memiliki pengajaran yang sangat kaya tentang pribadi dari Kristus sendiri. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa inti dari tema Mazmur 104? Tentang apakah itu? Baiklah, ada kaitan antara Mazmur 103 yang kita pelajari dalam episode terakhir dan Mazmur pasal 104. Setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, keduanya dimulai dan diakhiri dengan frasa pujilah Tuhan hai jiwaku. Dalam Mazmur 103 ayat pertama dan ayat terakhir adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Hal yang sama dalam Mazmur 104 dimulai dan diakhiri dengan kalimat yang sama, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah satu hal. Hal lainnya adalah bahwa Mazmur 103 berkaitan dengan Tuhan sebagai penebus. Sementara Mazmur 104 berfokus pada Tuhan sebagai pencipta. Dan pada kenyataannya, Tuhan agung dalam ciptaannya. Dan agung dalam penebusannya. Dan ketika kita sampai di surga, kita akan muji Allah sebagai pencipta. Seperti yang disebutkan dalam Wahyu pasal 4. Dan kita akan muji Dia sebagai penebus. Seperti yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang kelima. Jadi Wahyu 4 dan 5 berbicara tentang pencipta dan penebus. Dan Mazmur 103 dan 104 berbicara mengenai Allah sang penebus dan Allah sang pencipta. Karena saya tidak akan menikmati kebesaran Allah dalam ciptaan kecuali saya mengenal Dia terlebih dahulu sebagai penebus. Dia menjernihkan wawasan saya dan membuka mata saya sehingga saya dapat melihat betapa besar Allah ini. Dan saya berkata seperti dikatakannya di ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin seperti suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ketika dia berbicara tentang pakaiannya, dia berkata yang berselimutkan terang seperti kain. Dan ketika dia berbicara tentang hamba-hambanya, dia berkata yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Apa yang Anda lihat dari dua kalimat ini? Saya melihat kebesaran Allah, terutama ketika saya ingat bahwa kalimat yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu dikutip dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan diterapkan kepada Kristus. Pribadi yang mulia ini yang datang untuk mencari kita adalah yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Dia yang datang untuk melayani manusia dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan baginya. Dialah yang membuat para utusannya menjadi angin dan para pelayannya. Bagaimana mungkin dia yang pelayan-pelayan adalah apa yang menyala-nyala melayani kita? Ini adalah misteri besar yang muncul dalam kekristenan. Ketika Tuhan datang kepada kita, bukan untuk dilayani meskipun merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk melayani Dia, tapi justru untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Benar, saya akan mengomentari ayat-ayat berikut yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah
untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik ke gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saat berbicara tentang siklus air, yang kemudian turun ke laut, dia berkata bahwa Allah telah menetapkan batas-batasnya. Tidak boleh dilewati. Mohon beritahu kami tentang kedaulatan Tuhan dan kendalinya atas segala sesuatu melalui firman ini. Saya melihat dalam ayat tersebut, saudara, ayat yang terkenal dan populer tentang kisah air bah yang disebutkan dalam Kejadian pasal 6, 7, dan 8. Ketika dia berkata di sini, yang berselimutkan terang seperti kain. Jelas bahwa ia berbicara tentang ketika air menutupi bumi pada waktu air bah. Kemudian air telah naik melampaui gunung-gunung. Ini persis seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-7. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung pun ditutupinya. Kemudian ia berkata, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lalu kebingungan terhadap suara gunturmu. Bagaimana air yang menutupi seluruh bumi menjadi lenyap? Allah membuat dua hal. Hal pertama yang ia buat adalah bahwa gunung-gunung naik, yang berarti bahwa Tuhan mengubah medan sehingga beberapa gunung terangkat dan turun lembah. Ketika dia mengangkat sebagian dan sebagian lainnya tenggelam. Sehingga lautan memenuhi lembah-lembah itu. Ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Dan inilah yang Allah katakan dalam kitab Kejadian bahwa dia tidak akan pernah menenggelamkan bumi dengan air lagi. Di sini kedaulatan Allah dalam penghakiman. Kedua, dia mengendalikan segala sesuatu. Dia mengangkat daratan dan menurunkan daratan untuk memenuhi rencana dan tujuannya yang kekal. Alkitab terkadang menggambarkan orang fasik sebagai laut yang bergelora, karena laut tidak bisa tenang. Dan airnya mengombang-ambingkan lumpur dan kotoran, dan orang-orang percaya yang beriman akan takut dengan laut yang bergelora. Bagaimana Anda akan mendorong mereka melalui kendali Allah terhadap batas-batas yang ada? Ya, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Buatlah rancangan tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Mengapa? Sebab Allah menyertai kami. Bukan karena kami sama dengan Anda atau bahkan lebih. Tapi bagi Allah jika bersama kita dan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika ia berbicara tentang pekerjaan Allah dan kebesaran Allah dalam ayat 30, ia berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Di sini ia menunjuk kepada roh Allah. Apa yang dilakukan oleh roh Allah? Roh Allah di antara pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga hipostasis keilahian adalah penciptaan. Dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan tentang Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan tentang Roh Kudus, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Jadi di antara karya-karya yang dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah penciptaan. Jadi hal ini menunjuk pada keilahian Roh Kudus. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Penulis Mazmur 104 bernyanyi tentang Allah pencipta. Pada hari pertama penciptaan Allah menciptakan terang. Dialah yang menyelubungi dirinya dengan cahaya seperti pakaian. Karena dia adalah sumber cahaya dan bapa segala terang. Dialah yang membentangkan langit dan meluaskannya. Seperti para musafir membentangkan kemahnya di padang gurun. Gambar Allah yang indah. Seperti bumi yang stabil dengan gunung-gunung di atasnya. Dan ada lembah dataran di dalamnya. Danau-danau berada di dalamnya, sungai mengalir untuk mengairi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua itu adalah karya-karya besar Allah dalam penciptaannya yang agung. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku,